Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Marifat, Bandung, Geger Kalong. Judul yang kita angkat kali ini adalah awalnya hanyalah Allah dan nurnya. Gambar ini ya, inilah Allah, maha mutlak, dan nurnya. Ini berupa gelombang cahaya, berlapis-lapis, turun gitu. Kalau kita membayangkan itu ya, ini adalah matahari dan ini adalah sinarnya. Yang berhampiran dengan matahari tentu lebih tinggi ya. Yang berhampir dengan matahari adalah sinar yang berhampir matahari. Makin ke sini makin rendah ya cahayanya. Nah, ini adalah gambaran antara Allah dan nantinya kemudian manifestasi menjadi banyak perwujudan roh. Allah adalah maha roh. Sedangkan makhluk semuanya adalah roh. Yaitu bagian dari yang maha roh. Semuanya. Baik manusia, hewan, nabati, dan bendawi, dan sebagainya. Tapi yang mendapatkan perintah ibadah hanyalah jin dan manusia. Alamnya roh itu alam berserak-serak, banyak macamnya. Cuman kita yang tahu adalah digolongkan menjadi bendawi, nabati, hewani, manusiawi. Di atas itu sudah alam ruhi semua. Kalau kami gambarkan, ini adalah manusia. Nah, ini manusia. Nah, karena manusia identik dengan akal. Maka di atas akal itulah ruh. Dan jin pun berakal ya. Walaupun dia jasmania berupa hologram. Tapi jin pun berakal ya. Maka hanya manusia dan jin yang mendapatkan perintah ibadah. Diciptakan untuk beribadah. Kenapa? Ibadah itu prakteknya di alam ruh. Ini adalah akhirat. Di atas akal adalah ruh. Semuanya ruh ya. Ruh. Nah, di bawah akal apa? Hewan. Yang hewan itu adalah identik dengan nafsu. Maka hewan tidak diciptakan untuk beribadah. Kenapa? Hewan itu di alam nafsu
naik di atasnya nafsu itu apa? Baru bisa ke alam akal ya. Nah, makanya hewan tidak diciptakan untuk beribadah, tapi hanya manusia dan jin. Karena manusia dan jin di atasnya itulah baiatnya bisa menembus alam rohania. Tapi kalau hewan nunggu mati dulu dan sebagainya, melewati karmanya, baru bisa masuk ke alamnya manusia. Di bawah hewan apa namanya? Tanaman, gitu. Identik dengan apa? Gaya hidup. Awalnya manusia berakal, hewan tidak punya akal, tanaman tidak punya nafsu dan tidak punya akal. Maka ini manusiawi, ini hewani, ini nabati. Di bawahnya adalah bendawi. Yes, bendawi, ya sudah itu. Di bawahnya lagi ada mulai di bawahnya di bawah benda itu adalah partikel-partikel dari benda dan sebagainya. Makin rendah, makin rendah, makin rendah. Tapi kita nggak membahas ini. Nah, urusan roh, urusan Tuhan. Tapi urusan rohmu ya kaulah yang urus. Ya. Alam roh sendiri, kata Nabi, terbagi 7 lapis langit tuh enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, baiat itu adalah agar manusia bisa nyebrang dimensinya. Jasmania dia masih hidup, tapi rohnya bisa nyebrang dan mi'raj agar bisa pulang. Sedangkan di alam nafsu, di alam hewan, tidak berlaku seperti itu. Dia harus melewati karmanya sampai menjadi manusia dulu, baru bisa naik dimensi ke alam roh. Apalagi ini dan sebagainya. Turun nggak usah kita urusi ya. Itu urusan Tuhan. Kita fokus di sini. Awal tadi kan semua tentang roh ya. Dan jalan semua roh itu sama. Hewan jalannya ini. Manusia ya lewat ini. Tanaman ya lewat ini ya. Nggak ada jalan lain. Karena apa? Jalannya adalah jalan yang terbentang dari Allah dan sampai ke dimensi nurnya yang paling rendah. Nah, roh itu kan bagian dari yang maha roh. Tapi roh itu punya kehidupan. Nah, itu loh, repot itu. Makanya ada jasmani, ada rohani. Di tengahnya adalah jiwa. Jasmani tetap jasmani. Dia adalah otot, tulang, daging, dan darah. Ya. Sedangkan roh tetap rohani. Tapi di tengah-tengah itu ada jiwa. Sehingga kita bisa merasakan seolah-olah ini kehidupan dunia dan sebagainya dengan takdir kodok dan kodarnya yang seru seperti ini. Pada awalnya nggak ada itu. Nah, dari sini, dari akal ya, untuk bisa naik dimensi ke roh, jalan satu-satunya adalah baiat. Karena apa? Dimensi akal dunia itu tidak ketemu dengan akhirat. Ini di bawah garis ini adalah akal ya. Ini sudah roh ke atas. Itu tidak di frekuensi yang sama. Ibarat kita cari Prambors FM, kau cari di AM ya gak bakal ketemu. Lah kenapa gak ketemu? Beda frekuensinya. Beda akal sama roh itu berbeda frekuensi. Beda dimensi. Orang untuk masuk dimensi roh harus mati dulu. Tapi masalahnya begitu kau masuk roh, alam roh, kau nggak siap. Kau belum tahu ilmunya masuk roh. Tiba-tiba masuk roh, masuk akhirat, ya buta tuli. Makanya kata Nabi, belajar masuk roh itu saat di dunia. Udkhulu fisilmi kafah. Dua-duanya jalan ya.
Jasmanimu, akalmu untuk dunia dan rohmu untuk akhirat. Orangnya belum mati, tapi telah melewati mati hakikat atau yang kata Nabi, mutu qabla anta mutu. Nah kalau orang normal ngelewati mati dulu ya habis di sana. Ibarat kata ya, kau aja kesulitan ya kirimkan paket yang nggak ada alamatnya, nggak tahu jalan dan caranya ke sana, sudah jelas nggak sampai. Apalagi ke alam gelombang, yang alam yang wujud aja nggak ketemu kok. Coba ya, bisa nggak kau mendeskripsikan gelombangnya Telkomsel? Nggak bisa. Gelombangnya televisi, gelombangnya video call, lebih sulit. Kalau sudah mewujud lebih gampang. Ini telepon, ini video call, ini televisi, ini walkie-talkie, ini telepon, gitu. Ini handphone ya. Nah kalau yang dari sononya berupa gelombang, hanya apa? Gelombang dan frekuensi. Lebih sulit lagi. Lah kau belajar di dunia saja nggak khatam kok, apalagi mau belajar di akhiratnya. Ya enggak? Makanya carilah guru saat kau di dunia untuk masuk akhirat. Dan itulah yang paling logis ya. Jadi banyak orang itu kan mengira akhirat itu nanti. Apanya yang nanti? Namanya akhirat alam bako, alam kekal kok. Itu ibarat matahari ketutupan, gerhana. Yang nampak yang di depan itu, gerhana itu adalah fata morgana dunia itu. Itu kalau disingkap ya sudah akhirat. Kalau disingkap yang menutupi pandangan makan matahari, itu aja disingkap, kelihatan mataharinya. Makanya kata Sri Krishna ya, kalau kau mencari di mana matahari, bukankah matahari sudah ada di sana sebelumnya, betul nggak? Hanya kau nggak pernah keluar dari duniamu itu. Sehingga seolah-olah akhirat itu nanti dan nanti. Tinggal caranya gimana kau keluar dari duniamu itu. Sudah ketemu akhirat. Bahasa Sri Krishna ya. Tinggal kau keluar saja. Matahari sudah ada di sana sebelumnya, ya kan? Masa mataharinya baru muncul? Enggak lah. Kau aja yang baru baru keluar ya kak. Keliru itu ya. Nah, jadi yang mendapatkan perintah ibadah adalah yang mendapatkan tujuan diciptakan untuk beribadah adalah hanya di perbatasan akal ini. Karena apa? Baru bisa naik alam roh. Ini naiknya ke akhirat gak ini? Enggak. Ini belum, tambah jauh ya. Nah, makanya hati-hati ya. Ini sebetulnya tentang permainan gelombang roh. Roh, sebenarnya roh itu semua rohnya Allah ya. Tapi di mana-mana mereka itu ketemu kehidupan. Kehidupan manusia, kehidupan binatang, kehidupan tanaman, kehidupan benda dan partikel dan sebagainya. Itu lebih jauh lagi. Nah, berarti ya, ini sebetulnya nanti adalah teknik ya, di mana kau masih hidup, tapi perjalananmu adalah untuk menembus ini loh. Coba ya, alamat di dunia saja, yang wujud, yang tersuara, artinya yang teridentifikasi dan akal dan sebagainya, itu maka logik yang masuk akal. Carilah dulu channel Wasilah saat kau masih hidup di dunia ini. Tepat kan? Karena apa? Coba ya. Semisal kau tahu channelnya, yaitu gelombang dan frekuensinya, kau cucukkan, misalkan 100 MHz,
misalkan Prambors FM 100 MHz, maka begitu ada di 100 MHz FM, muncul nggak gelombang Prambors di radiomu? Padahal kau belum ketemu dengan stasiun Prambosnya, betul nggak? Tapi kau terhubung dengan channel ini, maka stasiun Prambors siarannya sampai di radiomu. Nah, ketika kau di kamar mandi pakai stay tune di sini, muncul Prambors di radiomu. Kau bawa di kamar, muncul nggak? Kau bawa ke ruang tamu, kau pakai di jalan raya. Asalkan ininya sama, maka tetap kau akan stay tune di channel yang sama. Betul nggak? Karena ini tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu. Jelas? Ruang sini dan sono dan sono tetap nyambung? Dan jarakmu jika berapapun jauhnya, jika ketemu di gelombang dan frekuensinya, tetap nyambung? Inilah teknologi yang hilang ya. Itu berhubungan dengan Allah dan lewat channel wasilahnya. Bukankah itu ada di Al-Maidah 35? Jarak 7 kilo nyambung? 7 kota nyambung? 7 lapis langit dimensional nyambung? Karena channel itu, walaupun kau bawa di alamnya binatang, alamnya tanaman, alamnya manusia,
seolah-olah kematian dan kelahiran. Tetapi ya, sebetulnya kematian itu yang berlaku hanya di sini. Karena apa? Ini ke sini semuanya roh nggak ini? Semuanya roh. Roh naik ke roh. Nggak perlu kematian dan kelahiran. Yang perlu adalah kau melewati wukuf demi wukufmu itu saja. Jelas? Demikian juga di sini. Di sini nggak ada kematian ya. Lewatnya kematian besar, lewatnya karma yang dilahirkan kembali adalah kau lewati dari akal ke roh. Sedang roh ke roh perlu nggak? Apa kelahiran kembali? Tidak ada. Di dunia tiap hari sebetulnya kau ketemu kematian. Makanya kemarin saya jelaskan ya, kematian akal dan kematian nyawa. Kalau kematian akal, besoknya kau ketemu karma yang berlanjut. Karena kau tidak lewat kematian ya. Padahal lewat kematian, tapi kematian yang tidak sempurna. Tetapi kalau kau kematian nyawamu pisah daripada jasmanimu, kau akan ketemu reinkarnasi. Karena amalmu belum selesai, karmamu belum lunas, maka kau akan dilahirkan kembali membawa catatan karmamu. Yang Nabi sampaikan, bayi yang baru lahir itu membawa catatan di lauh mahfud. Lah siapa yang dicatat amal seperti itu? Ya kau dahulu goblok. Enak saja ya. Ya Allah, kenapa kulitku hitam? Goblok, itu takdirmu, betul enggak? Nasibku begini, goblok. Ya kamu dulu ya. Gak mungkin ya. Kau begini-begini, jadinya kau dilahirkan begitu ya. Begini ketemu begini itu enggak? Tapi bedanya kematian nyawa kau ketemu kelahiran kembali. Tapi kalau kematian akal, kau akan ketemu nasib yang meneruskan ceritamu kemarin. Makanya rasanya kita seperti hidup berulang-ulang. Betul gak? Aku hidup kok bangun, tidur, kerja, bla bla bla, tidur lagi. Besoknya bangun, tidur, kerja, bla bla bla, tidur lagi. Bangun, tidur lagi. Nah, itu jika ada kematian nyawa. Ini nggak ada kematian nyawa ya. Ya, jadi tidak sadar itu berlapis-lapis ya. Ada tidak sadar karena akalnya ya. Akalnya turun, namanya mimpi. Akal kan alam sadar, akal ya. Di bawahnya akal berarti alam bawah sadar. Jangan salah ya. Orang tidur ketemu kehidupan alam bawah sadar. Ya enggak? Ayo. Nah, itu adalah mimpi adalah kehidupan alam bawah sadarmu. Ada yang serupa mimpi tapi bukan mimpi, yaitu wukuf. Itu adalah kau naik dimensi. Di atasnya wukuf, bangun dan tidur, kau sudah naik dimensi. Nah, sama seperti kau tidur ya, kenyataan mimpi di alam mimpi kan nyata. Kau misalkan jadi raja, kau waya tampan menawan budiman, itu dalam mimpi. Begitu bangun, walah mimpi tok. Ya kan? Jadi kenyataan yang lalu di alam dimensi lebih rendah akan hilang begitu kau naik dimensi itu kan? Nah, demikian juga ini. Maka, coba mana penjoloknya mana? Jadi di sini ya. Oh ya itu. Kenapa di situ? Jadi ini banyak ya pelaku-pelaku tasawuf ekstremis kiri yang mabuk di sini. Dia sebenarnya nggak naik ke sini. Dia ekstase, cuman ekstase memakai sukmanya. Dia nggak benar-benar naik dimensi ke akhir, enggak. Dia tetap dibatasi akal dan nggak bisa naik di atas akal. Baca Ar-Rahman 33 ya. Nggak satu pun jin dan manusia bisa menembus batas langit dan bumi kecuali beserta kekuatan Tuhan. Atau jika tidak dibaiat, maka gak mungkin bisa naik dimensi. Maka ekstasenya itu adalah fenomena alam bawah sadar. Seolah-olah mi'raj.
seolah-olah ditemui Allah berwujud cahaya putih berkilauan, gitu. Seolah ditemui Rasulullah. Makanya ini kalau sahabat setem mendapat kalimat yang masyhur yaitu tahe. Ya, kalau kau nggak lewati syarat rukun dasar Islam dan iman, pasti ekstasemu fenomena saja, yaitu alam bawah sadarmu sendiri. Omongannya pasti nggak masuk akal. Itu sangat mudah iblis menipu manusia. Dikiranya itu Allah tahe. Ya, logika. Jika kau nggak ketemu jalan, cara, dan metodenya, bohong semua. Nah, di sini pun ya bahaya. Ini masih dikejar ini. Masih dikejar ini sama iblis. Apalagi yang di sini. Jadi paham ya? Ada dua tidur ya. Tidur ke alam bawah sadar namanya bobok ya. Tidur yang naik dimensi itu namanya wukuf. Bangun-bangun ini sudah naik dimensi. Alam di atas ruhmu. Maka orang ini adalah naik secara dimensional. Bukan naik fenomenanya. Makanya kata guru kita ya, Profesor Kadrun Yahya ya, Islam itu fakta, nyata, realita, konkret. Bukan khayalita, fenomena, fata morgana. Nah, di sini kesaktian ada nggak? Nggak ada. Nama kesaktian ini itu terjadi di alam bawah sadar, itu nggak? Orang bisa terbang, itu di dunia nyata ada nggak? Nggak ada. Orang dipukul, dibacok, gak mempan. Di dunia nyata ada nggak? Itu ada di dunia alam bawah sadar ya. Kalaupun ada orang di sini kemudian terlihat sakti, bagi dia bodoh amat. Aku juga nggak merasa sakti, itu nggak? Dilihat orang sakti, ya karepmu. Betul nggak? Saya setiap orangnya biasa-biasa saja. Tapi diserang metafisik dari mana-mana. Kok gak mempan? Ya karepmu, aku gak ngurus ya. Ya kan? Ya gak? Memang dimensiku gak sama dengan ente ya. Kalau dimensiku di sini misalkan ya, kau nyerang di sini, mana kena? Betul gak? Api yang kau bakar nyampe sini udah dingin. Kau sandet, kau teluk aku, cuman paling batuk-batuk sedikit, itu dipijati Pak Nadi udah sembuh lagi. Iya kan? Itu yang kata Profesor, a higher dimension, common lower dimension. Nah, kita tuh arahnya ke sini loh ya. Jadi jangan terpaku di sholat, zakat, puasa, hajimu itu jangan. Itu cuma ritual saja itu. Prosesnya sebenarnya yang ini, yaitu kapan rohmu bisa pulang. Kalau kau sholat nggak tahu ininya, kau cuma sholat tunggang-tunggi mau dapat apa? Kapan kau mi'raj juga nggak ngerti itu nggak? Bukan berarti saya nggak ngajarkan nggak sholat loh ya. Tapi yang penting ininya, ya. Ya, yang penting ininya. Bagaimana kau mi'raj demi mi'raj sampai berambil-ambilkan Tuhanmu. Makanya sholat itu bagian kecil daripada sistem ya. Sholat intinya apa sih? Menyambungkan. Dan kau masih ada jarak dengan yang kau sembah. Di atas itu ada lagi ketika dia hadir. Wah kan? Masa kau masih sholat begini? Siapa yang kau ingat? Allah. Lah ketika Allah hadir di dimensimu sendiri. Masa kau mengingat di masjid? Coba gimana? Allahmu di rumahmu kok kenapa kok ke masjid? Bukannya kau selama ini ingat itu, betul nggak? Iya ya.
Nah, air ini botolnya siapa sih? Wadah yang mewadahi isinya itu, yaitu isi adalah Rasulullah, betul nggak? Nah, isinya adalah Rasulullah. Rasulullah adalah gelombang nur Allah, nur ala nur. Di mana posisi manusianya ini? Dia stay tune di alamat channel ini, betul nggak? Jika kau